Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This time, me and Tina will discuss about gerunds and infinitives. Gerund is the ing form of a verb used as a noun. Gerund adalah bentuk ing dari kata kerja yang digunakan sebagai kata benda. To form gerunds, use verb plus gerunds. Incorrect, I enjoy to walk in the park. Jadi ini kalimatnya adalah salah. Jadi kalimat yang benarnya itu I enjoy walking in the park. So enjoy is verb and walking is gerunds. And then common verbs followed by gerunds. For example, enjoy and finish. I enjoy working in my garden and finish studying at midnight. Jadi ada beberapa daftar yang diikuti oleh gerund. Daftarnya bisa kalian lihat di halaman 342. You can see the list are followed by gerund at the page 342. And then to form negative gerunds, use not plus gerund. For example, not speaking English well is my biggest problem in this country. Complete each sentence with a gerund. For example, number 1, we discussed going or driving to the ocean for our vacation. And for number 2, the porter's car is too small for their growing family. They're considering blank a bigger one. Jadi keluarga porter ini memiliki mobil yang cukup kecil untuk keluarganya. Jadi mereka mempertimbangkan untuk yang lebih besar. So I think the answer is buying or moving. So for number 3, when Martha finish blank the floor, she does the furniture. Jadi saat Martha selesai blank lantai, so I think the answer is sweeping or mopping. Go plus ing. Go is followed by a gerund in certain idiomatic expressions about activities. Jadi go ini digunakan untuk menggambarkan aktivitas atau reaksi yang kita lakukan di waktu luang kita. Contohnya, for example, go boating, go bowling, go camping, go dancing, go fishing, go hiking, go jogging, go running, go sailing, go window shopping, go ice skating, go water skiing, go swimming. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang infinitif. Nah, apa itu infinitif? Infinitif adalah kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Jadi, fungsi dari infinitif verb itu adalah untuk menyatakan pendapat, tujuan, atau objek, tindakan, serta menjawab pertanyaan siapa, apa, atau mengapa. Nah, rumus dari infinitif ini biasanya dimulai dengan kata to dan diikuti oleh dasar dari sebuah verb. Contohnya kalimat infinitif itu kayak Tom offered to lend me some money. Jadi ini untuk kalimat positifnya, dan untuk kalimat negatifnya diikuti dengan negatif plus infinitif. Nah, contohnya use the shade to keep my old car. Nah, jadi kata kerja yang diikuti oleh infinitif itu kata kerja umumnya yaitu kayak wants, kayak needs, kayak would like, kayak would love, kayak hope, kayak expect, terus kayak plan, kayak intend. Nah, ini kata kerja yang diikuti kata umum plus infinitif. Nah, selanjutnya, jadi di sini kita akan melengkapi setiap kalimat dengan bentuk kata yang benar. Contohnya, I'm planning to fly to atau to go to Chicago next week. Jadi di sini itu I'm planning to go to Chicago next week. Nah, to-nya itu infinitif plus kata kerja, diikuti oleh kata kerja. Nah, yang kedua, jawabannya itu get to. Jadi Hasan promised not get to late for the wedding. Nah, yang ketiga, my husband and I would love. Jawabannya itu kayak visit Fiji. Jadi my husband and I would love visit Fiji. Nah, itu ada beberapa kalimat untuk melengkapi setiap kalimat dengan bentuk kata yang benar.
Nah, selanjutnya, di sini ada infinitive of purpose. Jadi, tujuan infinitive mengacu pada struktur infinitive di mana subjek dari klausa utama dan pelaku tindakan itu atau dinyatakan oleh infinitive adalah sama. Jadi, struktur infinitive of purpose sama dengan to plus infinitive, yaitu to plus verb. Contoh kalimatnya itu seperti why did you go to the post office? Nah, di sini untuk menyatakan tujuan, ini punya pertanyaan mengapa. Nah, selanjutnya, I went to the post office because I wanted to mail a letter. Nah, untuk kalimat ini, I went to the post office for some stamp. Di kalimat A itu, jadi si for-nya itu digunakan untuk menyatakan tujuan, tetapi merupakan proposisi dan diikuti oleh frase kata benda. Nah, itu penjelasan dari infinitive of purpose. Juga ada it plus infinitive sama dengan menggunakan untuk seseorang. Contoh kalimatnya itu, you should study hard, terus it is important for you to study hard. Terus Mary should study hard, terus it is important for Mary to study hard. Terus we don't have to go to the meeting, terus it isn't necessary for us to go to the meeting. Terus a dog can't talk, terus it is impossible for a dog to talk. Jadi perhatikan pada pola B itu menjelaskan tentang it is plus adjective plus for atau someone plus infinitive frase. Selanjutnya ada using infinitive with to and inough. Jadi to and inough itu yang menunjukkan derajat. Jadi mereka bisa memodifikasi kata sifat, kata keterangan, dan kata benda. To adalah intensifier yang menyatakan bahwa ada sesuatu yang tidak memadai atau berlebihan. Jadi ungkapan tersebut itu dilengkapi dengan infinitive. Nah, untuk inough juga bisa mengikuti kata benda. Contohnya, I don't have money enough to buy the car. Jadi saya tidak punya cukup uang untuk membeli mobil itu. Namun dalam bahasa Inggris sehari-hari, enough itu biasanya muncul di depan kata benda. Nah, untuk kalimatnya seperti ini, ada rumus untuk to itu, ada to plus adjective plus for atau someone plus infinitive. Contoh kalimatnya itu, that box is too heavy to lift. Nah, untuk enough itu ada rumus enough plus nouns plus infinitive. Jadi, I don't have enough money to buy that car. Nah, untuk selanjutnya ada adjective plus enough plus infinitive. Contoh kalimatnya itu, Jimmy isn't enough to go to school. Nah, itu beberapa penjelasan tentang infinitive with to and enough. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir ada pembahasan tentang verb plus gerund plus infinitive. Nah, untuk gerund ini dibentuk dengan menambahkan akhiran ing pada sebuah verb atau kata kerja dasar. Adapun untuk infinitive adalah kata yang dibentuk dengan menambahkan to sebelum verb kata kerja dasar. Nah, ada perbedaan atau persamaan dari gerund dan infinitive ini dapat menjadi objek dari sebuah verb kata kerja utama. Nah, untuk persamaannya itu seperti itu, dan untuk perbedaannya itu, gerund juga bisa menjadi objek dari sebuah preposisi, sedangkan infinitive tidak bisa. Nah, untuk contoh kalimatnya itu seperti kalimat A dan B, it began raining, terus it began to rain. Jadi, di sini itu beberapa kata kerja diikuti oleh gerund seperti pada kalimat A atau infinitive seperti pada kalimat B. Biasanya tidak ada perbedaan makna. Contoh dari kalimat A dan B, dia memiliki arti yang sama. Nah, selanjutnya ada kata kerja umum yang diikuti oleh gerund atau infinitive. Contohnya seperti begin, start, continue, like, love, hate, can, stand. Nah, contoh kalimatnya itu seperti I like going to go to movies. Terus ada I love flying atau to fly cheese.
Jadi membandingkan suka dan cinta dapat diikuti oleh gerund atau infinitive. Nah, untuk would dan would like and would love itu are followed by infinitive. Jadi contoh kalimatnya itu seperti I would like to go to a movie tonight. I love to fly a cam to of cheese right now. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya tentang verb plus gerund or infinitive. That is all from us. Thanks and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.